Pemirsa, sebuah truk pengangkut minuman kemasan terguling di Jalan Pangedagan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kecelakaan mengakibatkan macet panjang di Jalan Nasional Sukabumi Bogor sehingga polisi memberlakukan sistem buka tutup. Sebuah truk bermuatan minuman kemasan terguling dan menimpa mobil sedan di Jalan Pangedagan, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Truk diduga oleng sehingga masuk ke dalam selokan. Diduga sopir truk mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun akibatnya arus lalu lintas di Jalan Raya Nasional Sukabumi Bogor mengalami kemacetan panjang sehingga polisi memberlakukan buka tutup arus lalu lintas. Polisi menggerebek rumah jagal kucing di Medan, Sumatera Utara. Polisi menetapkan pemilik rumah jagal sebagai berinisial NS sebagai tersangka. Unit Reskrim Polsek Medan Area menggerebek rumah pelaku jagal kucing di Jalan Tangguk Bongkar 7, Medan, Sumatera Utara. Petugas menemukan sejumlah goni yang berisi kepala dan organ tubuh kucing yang telah dipotong. Anggiat Sipahutar yang merupakan tetangga pelaku menyebut sempat melarang penjagalan kucing yang dilakukan pelaku di depan rumahnya. Daging kucing ini kemudian dijual ke Lapotuak dengan harga Rp70.000 per kilogram. Polisi telah menetapkan NS yang merupakan pemilik rumah jagal kucing. Iya, karena ya mana lupa aja di sini. Pak, aktivitasnya ini memang Bapak tahu, Pak? Aktivitas Iya, dia itu aja lah kerjanya. apa itu, Pak? Orang lajang, dia motong kucing. Motong kucing. Ah, itu kalau menurut pengakuan dia untuk apa itu, Pak, kucing? Iya, untuk dijualnya lah, untuk makannya ya, cari makannya. Setiap hari, Pak? Hari ini kan baru siap apa dia nih motong ini. Kan masa basah lagi. Berapa ekor per hari itu, Pak? Tahu lah Pak, kalau yang per ekornya kita kan ya banyak juga digantungi kumpulinya. Sebelumnya jagat maya digegerkan postingan seekor kucing yang mati di rumah jagal di Medan, Sumatera Utara. Bermodalkan komentar netizen, pemilik mencari tahu keberadaan kucingnya yang diduga dicuri oleh seorang tukang jagal di Medan, Sumatera Utara dan melaporkannya ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait rumah jagal kucing sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selamat sore Pak Hadi. Pak Hadi, ada beredar informasi bahwa pelaku ini sudah ditahan, tapi ternyata tidak ditahan karena memang masa hukuman kurang dari 5 tahun. Sebenarnya tersangka ini ditahan atau tidak sih, Pak? Iya, jadi yang dapat kami sampaikan bahwa penyidik dari Polsek Medan Area sampai dengan saat ini sudah memeriksa 3 orang saksi termasuk pemilik dari hewan itu sendiri. Dan hari ini melanjutkan atau memanggil pemeriksaan untuk 2 orang saksi yang lainnya. Bahkan Kapolsek dan Kanit Reskrim saat ini berada di rumah pemilik hewan yang melaporkan kejadian itu. Baik, jadi tersangka ditahan atau tidak, Pak? Sampai sekarang kami belum menetapkan penyidikan lanjut ke penetapan sebagai tersangka. Tadi mengumpulkan bukti-bukti yang lain. Oh, jadi pemilik rumah jagal itu belum ditetapkan sebagai tersangka ya, Pak ya? Ya, jadi kami masih melakukan pemeriksaan saksi, kemudian rekan bukti yang lain yang ada di rumah pemilik hewan yang melaporkan itu, Ibu Sonia, juga tetangga kanan kiri yang kami minta keterangan. Sejauh ini hasil pemeriksaan apa, Pak? Berdasarkan keterangan awal dari Ibu Sonia, berawal dari kejadian hari Senin, tanggal 25, setibanya Ibu Sonia ini di rumah yang bersangkutan, dia tidak menemukan hewan atau binatang peliharaannya berupa kucing yang sehari-hari memang dirawat, dipelihara di rumahnya. Kemudian Ibu Sonia ini mencari keberadaan kucing itu
dan di sekitar itu beberapa meter dari rumahnya itu ditemukan ada semacam bungkusan karung begitu. Oke. Dibukalah karung itu berisi kepala kucing dan bagian organ tubuh yang lainnya. Sementara daging minyak kucing ini sendiri sudah tidak ada. Nah, atas dasar temuan itulah Ibu Sonia ini melaporkan ke Polsek Medan Area. Baik, dijual kemana Pak daging-daging kucing ini? Kita belum tahu ini dijual kemana dan lain sebagainya karena masih didalami oleh penyidik kita. Disebutkan bahwa pelaku menjual daging kucing seharga 1 kilogram itu sekitar Rp70.000. Didapat informasi itu berarti apakah sudah diketahui Pak dijual kemana Rp70.000 per kilogram itu? Ini yang masih kita dalami. Baik, sejauh ini dari hasil penyelidikan atau pemeriksaan pemilik rumah jagal seperti apa Pak? Kami belum memeriksanya sejauh itu, jadi kami sekali lagi masih mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi yang lain untuk kita tetapkan ke penyelidikan selanjutnya. Baik, jadi pemilik rumah jagal tidak diperiksa dan juga belum ditetapkan tersangka ya Pak ya? Belum diperiksa? Belum kita minta keterangan, tapi semua nanti yang terlibat berdasarkan keterangan saksi yang lain, kemudian bukti-bukti yang lain, pasti kita akan minta keterangan. Oke, tapi keberadaannya sudah dipastikan berada di mana, Pak? Siapanya? Pemilik rumah jagal. Terus kita dalami semuanya, Mbak. Oh, belum diketahui ya, Pak, pemilik rumah jagal atau belum diketahui keberadaannya ada di mana? Semuanya penyidik kita masih terus mendalami, memeriksa saksi dan lain sebagainya, kita dalami. Baik, berarti Bahkan belum. sampai dengan sore hari ini pun penyidik kita. Berarti polisi belum bisa menemukan pemilik rumah jagal, Pak? Kenapa, Bu? Polisi belum bisa menemukan pemilik rumah jagal? Kita masih dalam taraf penyidikan, mengarah kemananya, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Baik, tapi ada ditemukan kucing yang telah dijagal ya di sana, Pak Hadi? Ya, halo? Pak Hadi bisa mendengar suara saya? Ya, halo. Pak Hadi, kami ingin konfirmasi lagi, tapi benar ya ada yang ditemukan kucing yang dijagal ya di rumah tersebut? Yang dibawa oleh Ibu Sonia itu ada 3 kepala kucing dan itu dijadikan barang bukti oleh kita. Baik, kalau keterangan tetangga seperti apa, Pak? Kemudian Kapolsek dengan penyidik dari Polsek Medan Area sore ini kembali mendatangi rumah Ibu Sonia. Karena berdasarkan keterangan dari Ibu Sonia bahwa kucing yang bersangkutan ini kepalanya telah dikuburkan. Oleh karena itu kami mendatangi rumah Ibu Sonia untuk menggali kepala kucing yang sudah dikuburkan di rumahnya Ibu Sonia. Oke, jadi sejauh ini yang baru diperiksa adalah Ibu Sonia, sementara pemilik rumah jagal belum sama sekali ditemukan ya Pak ya? Belum kita minta keterangan. Baik, tapi sudah diketahui keberadaannya ada di mana? Ya, kita arahnya tetap siapa yang terlibat, tetangga kanan kiri, semua yang mengetahui itu akan kita keterangan. Oke, baik. Keterangan tetangga berarti benar ada penjagalan kucing di sana ya Pak ya? Nanti kita sampaikan Mbak, untuk keterangan segala macamnya kita akan sampaikan lebih lanjut. Baik, kita tunggu segera bagaimana hasil dari penyelidikan pihak kepolisian. Terima kasih Pak Hadi Wahyudi untuk waktunya bersama kami di Anyus Sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, polisi menangkap komplotan penculik spesialis kucing ras. Para tersangka menjual kembali kucing-kucing ras hasil curian melalui media sosial. Inilah aksi komplotan penculik kucing ras yang terekam kamera CCTV. Komplotan ini mengincar segala jenis kucing ras dan dijual kembali melalui media sosial. Terakhir, komplotan ini menjual kucing Persia hasil curian seharga Rp700.000. Aksi komplotan pencuri kucing ras ini terungkap saat Krisdayanti melapor polisi ketika kucing kesayangannya hilang. Selain Krisdayanti, ternyata banyak juga warga yang melaporkan kehilangan kucing rasnya dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan Jumat pekan lalu, warga di kawasan Jangak melaporkan kehilangan 3 ekor kucing Persianya.
Tak tanggung-tanggung, pelaku juga membawa kabur sekaligus dengan kandang kucingnya. Kira-kira 5 juta lebih. Kucingnya gini? Angkora sama Persia. Gitu ya? Yang satu lagi hamil besar. Kemarin saya sempat mancing pelaku, tapi yang dikirim tuh nggak ada foto kucing saya. Sama itu kandang kucing dia jual juga di Adopt Kucing Sumbar. Untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, kelima tersangka ditahan di sel tahanan polisi. Sedangkan barang bukti barang elektronik yang berhasil disita diamankan di Polsek Bukit Tinggi. Sementara barang bukti kucing ras curian dikembalikan ke pemiliknya. Masyarakat sudah banyak yang melaporkan kehilangan dari kucing-kucing Persia. Kemudian terakhir kita melakukan pemancingan terhadap para pelaku melalui media online. Kita mengamankan 2 orang pelaku sedang menjual kucing dan sangkarnya. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang anak di Tangerang Selatan, Banten terluka di sekujur tubuh karena diserang monyet liar. Korban yang tengah bermain di halaman rumahnya harus mendapat 27 jahitan di lengannya. Zafran, anak berusia 5 tahun, harus mendapatkan 27 jahitan karena diserang monyet liar saat bermain di pekarangan rumahnya di perumahan dinas Puspitek, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Zafran dan temannya yang bermain di halaman belakang rumahnya tidak menyadari munculnya monyet liar. Monyet menggigit lengan korban hingga harus dijahit. Dia digigit dari tangan kiri dulu, kemudian mungkin anak saya itu langsung tarik tangannya, kemudian baru ke arah tangan kanan digigit juga gitu. Habis itu anak saya langsung lari masuk ke dalam. Nah, ternyata monyet itu masih nongkrong di belakang teras gitu. Kemudian saya lihat di belakang ternyata ada monyet. Saya nggak fokus ke monyetnya, saya langsung tarik anak saya karena kondisi tangannya udah keluar darah banyak dan ngucur terus. Saya langsung gendong, saya langsung lari ke depan rumah minta tolong tetangga. Yang menyerang itu cuma satu, tapi ternyata di belakang area sana itu ada temennya yang nunggu gitu. Ada 3 ekor monyet yang sedang nunggu. Mungkin yang satu ini dia lagi nyari tempat atau nyari ada makan, enggak misalnya ada makan, dia mungkin akan manggil temennya udah datang mungkin gitu, seperti itu. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan mendatangi lokasi untuk menangkap monyet liar. Di sini terdapat banyak sumber makanan yang bisa dimakan oleh para hewan yang menggigit anak tersebut. Jika warga menemukan hewan liar, sebaiknya menghindar dan segera melaporkan kejadian ke kantor terdekat. Berdasarkan pengamatan, diduga penyebab munculnya monyet liar di sekitar permukiman warga karena lingkungan yang masih asri dan asli. Dari Tangerang Selatan, Nulung Purnomo, iNews melaporkan.